Film ini diawali dengan perkenalan seorang karakter bernama John Woo. Biar gampang, kita panggil aja Mas ini dengan John ya. Ia tinggal di dalam sebuah apartemen di kota Seoul, Korea Selatan. Paginya saat jam 10, ia terbangun, lalu melihat sebuah pesan dari ibunya kalau tadi pergi keluar dengan terburu-buru. Terus ingetin kalau persediaan makan di rumah sedang menipis, dan menyuruh John untuk pergi berbelanja. Ia pun memulai aktivitasnya dengan langsung bermain game online. Sesaat waktu mau bermain, teman-teman sesama gamers yang memberitahu untuk melihat berita di TV. Saat mau melihat, seketika ia mendapat pesan darurat dari HP-nya, di mana isi pesannya menghimbau kepada para warga untuk tidak keluar rumah, karena telah terjadi kerusuhan di 48 lokasi pada kota Seoul. Berita di TV juga mengatakan kalau sedang terjadi kerusuhan massal karena banyak warga yang tiba-tiba melakukan kekerasan ekstrim dan saling menyerang. Dikatakan kalau kejadian ini awalnya merupakan kerusuhan kecil di wilayah distrik Gangbuk yang kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Lalu pemerintah menetapkan kalau saat ini adalah status darurat nasional. Kemudian John mendengar banyak keributan di luar dan melihat kalau kejadian itu telah sampai ke daerahnya. Terlihat banyak orang panik menyelamatkan diri dikarenakan serangan orang-orang yang tiba-tiba menjadi ganas. Dan bisa kita lihat kalau banyak dari mereka telah berubah menjadi zombie. Dilanda kebingungan, John penasaran dan ingin mengecek keadaan di depan pintu apartemennya. Tapi tiba-tiba ada orang memaksa masuk ke dalam kamarnya dan mengaku sebagai tetangga di sana. Ia meminta John untuk memberinya tempat bersembunyi karena diserang oleh kakaknya. Tapi John tidak mengizinkan karena takut kalau mungkin saja orang ini akan menyerangnya juga. Akhirnya pria tersebut mau pergi, tapi sebelum itu ia meminta izin untuk pergi sebentar ke toilet. Setelah itu, ia melihat berita di TV kalau setiap warga dapat tertular melalui gigitan atau dilukai oleh pelaku. Gejala tertularnya berupa perubahan perilaku yang ekstrim dan matanya memerah. Diberitahukan juga selain melakukan tindakan kekerasan, si penderita akan melakukan tindakan kanibalisme. Sesaat waktu pria itu keluar dari kamar mandi, John pun langsung curiga lalu menodongkan pisau ke pria tersebut karena terdapat luka di tangannya. Pria itu pun berkilah kalau ia tidak apa-apa. Tapi tidak lama, perubahan pun terjadi. Terlihat mata memerah kemudian dia menyerang John. Untungnya, pria ini bisa terusir keluar. Lalu saat mengintip dari lubang pintu, terlihat tetangga tadi diserang oleh zombie yang ganas. Kemudian dia memblokade pintunya dengan lemari es. Setelah itu mencoba untuk menelpon, tapi sinyalnya mati. Gak lama ia mendapat pesan dari ibunya yang mengatakan tidak bisa segera pulang, lalu bilang agar tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk, serta harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Di malam hari, untuk memperkuat tekad, ia membuat tulisan "Aku harus bertahan" di foto keluarganya. Setelah itu mengumpulkan semua makanan yang dia punya untuk cadangan makanan sehari-hari. Esoknya di hari kedua, ia mulai mencari info terbaru. Kemudian di sosmed terlihat banyak orang yang mencoba memberi kabar serta meminta pertolongan. Ia pun mencoba membuat hal yang sama. Setelah itu mencoba untuk melihat keadaan sekitar dengan cara menempelkan HP-nya ke sebuah drone. Terlihat kalau keadaan sekitar apartemennya sudah dikelilingi oleh para zombie. Tapi sialnya di saat drone tersebut sudah mencapai atas, baterai HP-nya langsung habis. Ia pun menghabiskan waktu dengan bermain game, tapi gak lama koneksi internet di sana juga terputus. Malamnya di luar, ia melihat ada seorang polisi wanita yang mencoba untuk berjuang hidup. Tapi karena udah gak ada harapan, polisi itu mencoba untuk bunuh diri, tapi tidak berhasil. Kemudian diseret paksa oleh para zombie. John pun melampiaskan kekesalannya dengan berteriak kepada para zombie. Tapi apa daya, sang polisi sudah tidak terselamatkan. Dan sialnya, karena teriakan tersebut, rumahnya dimasuki oleh seorang zombie yang ganas. Ia pun tidak bisa menahan kekuatan zombie itu. Tapi John tidak kehilangan akal. Ia berencana memancing zombie itu ke balkon agar jatuh keluar. Rencananya pun berhasil, tapi seketika ia terlihat sedih dikala polisi wanita yang tadi berjuang hidup telah menjadi zombie. Setelah itu, ia mengganjal pintunya agar tidak gampang dimasuki. Lalu stres karena terjangan zombie tadi telah menghamburkan makanannya. Di hari ke-7, keadaan makin sulit karena pasokan air di apartemennya telah mati. Terus di hari ke-10, pasokan makanan dan minuman sudah hampir habis. Siaran pada TV juga tidak banyak membantu karena hanya menghimbau para warga agar tetap tinggal di dalam rumah. Pada hari ke-15, ia mulai lemas dan hanya tersedia minuman keras untuk mengejar perut. Karena hal itu, ia pun berhalusinasi tentang keluarganya, di mana sedang memeluk ibunya. Seketika, setelah sedikit sadar, ia langsung sedih karena semua itu hanyalah hayalan. Gak lama, ia mendapatkan sebuah pesan suara, tapi karena gak ada sinyal, ia terpaksa bergelantungan di balkon. Akhirnya, isi pesan suara itu dapat didengarkan. Dan ternyata itu adalah suara sang ibu yang bilang kalau mereka selamat dan lagi bersembunyi di kantor ayahnya. Ia pun sedikit tenang. Tapi nggak lama, raut mukanya berubah, karena terdengar pada isi suara itu kalau keluarganya telah diserang oleh zombie. Ia pun marah dan kesal, sampai-sampai berani keluar pintu dan menghajar zombie yang ada di sana. Karena hal itu, para zombie pun mengejarnya, tapi dengan cekatan ia bisa kembali masuk ke dalam kamar.